Hai guys, perkenalkan, saya Maria Cinti Siapula dengan NIM 2201060082. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur strontium atau Sr. Yang pertama, sejarah strontium. Strontium ditemukan pada tahun 1798 oleh ahli kimia Inggris Sir Humphrey Davy. Namun, elemen ini tidak diisolasi sampai tahun 1808 oleh Davy dan ahli kimia Inggris lainnya, Edmund Davy. Yang berikut pengertian Sr atau strontium atau Sr adalah suatu unsur kimia dengan simbol Sr dan nomor atom 38. Strontium adalah logam alkali tanah yang lunak, perak putih, dan mudah terbakar. Unsur strontium terletak pada tabel periodik sebagai berikut. Dia memiliki nomor atom 38, simbolnya Sr, namanya strontium, golongan 2 atau alkali tanah, dan periode 5 pada blok S. Letak unsur Sr pada tabel periodik. Unsur Sr terletak pada golongan 2 alkali tanah dan periode 5 pada tabel periodik. Unsur Sr berada di antara unsur rubidium atau Rb dan yttrium atau Y pada tabel periodik. Yang berikut sifat fisik dan kimia dari unsur strontium. Yang pertama, sifat fisiknya. Seperti yang dikatakan tadi, unsur strontium memiliki nomor atom 38 dengan simbol Sr. Nama strontium, kelompoknya 2 atau logam alkali tanah pada periode 5 blok S. Titik lelenya 777 derajat Celcius. Titik didinya 1382 derajat Celcius. Kepadatannya 2,64 gram per cm pangkat kubik dan warnanya perak putih. Selanjutnya sifat kimia. Reaktivitasnya itu sangat reaktif, elektron valensinya 2, konfigurasi elektron itu 5s2, bilangan oksidasinya plus 2, sifat basa sama dengan basa kuat, reaksi dengan air bereaksi dengan air untuk membentuk strontium hidroksida dan hidrogen gas. Yang ketujuh, reaksi dengan asam, bereaksi dengan asam untuk membentuk strontium klorida atau strontium sulfat. Sifat magnetiknya paramagnetik. Yang berikut pembuatan strontium. Pembuatan strontium paling umum adalah melalui proses elektrolisis larutan strontium klorida atau SrCl2. Proses elektrolisisnya yaitu yang pertama pembuatan larutan SrCl2. Strontium klorida dilarutkan dalam air untuk membentuk larutan. Yang kedua, pengaturan katoda dan anoda. Katoda dan anoda dipasang dalam larutan SrCl2. Yang ketiga, pengaliran arus listrik, yaitu arus listrik dialirkan ke katoda dan anoda untuk memulai proses elektrolisis. Yang keempat, pengendapan Sr, yaitu strontium murni mengendap di katoda. Yang kelima, pengumpulan Sr, yaitu strontium murni dikumpulkan dan diproses lebih lanjut untuk memperoleh kualitas yang tinggi. Yang berikut beberapa kekhasan dari unsur strontium yang tidak dimiliki unsur lain. Yang pertama itu kemampuan menghasilkan warna merah yang unik. Strontium dapat menghasilkan warna merah yang unik ketika dibakar karena adanya emisi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kekhasan ini tidak dimiliki oleh unsur lain. Yang kedua, sifat magnetik yang unik. Strontium memiliki sifat magnetik yang unik, yaitu dapat membentuk magnet yang kuat dan stabil pada suhu tinggi. Yang ketiga, kemampuan mengikat ion lain dengan kuat. Strontium dapat mengikat ion lain, seperti ion klorida dan ion sulfat, dengan kuat dan membentuk senyawa kompleks dan stabil. Yang keempat, sifat radioaktif yang unik. Strontium memiliki beberapa isotop yang radioaktif, seperti strontium 90 yang memiliki waktu paruh sekitar 29 tahun. Yang kelima, kemampuan menghasilkan senyawa yang unik. Strontium dapat menghasilkan senyawa yang unik, seperti strontium titanat yang memiliki sifat elektrik yang unik.
Strontium memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama itu industri, itu untuk pembuatan magnet. Strontium digunakan dalam pembuatan magnet ferrite yang kuat dan tahan lama. Pembuatan kaca, strontium digunakan dalam pembuatan kaca yang tahan terhadap radiasi. Yang terus pembuatan keramik, strontium digunakan dalam pembuatan keramik yang tahan terhadap suhu tinggi. Yang berikut di bidang kimia, itu pembuatan bahan kimia. Strontium digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti strontium klorida dan strontium hidroksida. Terus untuk pengembangan energi nuklir, strontium digunakan dalam pengembangan energi nuklir untuk menghasilkan energi yang lebih efisien dan aman. Selanjutnya di bidang kedokteran, itu untuk pengobatan osteoporosis. Strontium digunakan dalam pengobatan osteoporosis untuk meningkatkan kepadatan tulang. Terus untuk pengobatan kanker, strontium digunakan dalam pengobatan kanker untuk menghancurkan sel-sel kanker. Yang berikut di bidang elektronik, itu pembuatan komponen elektronik seperti strontium digunakan dalam pembuatan komponen elektronik seperti transistor dan dioda. Terus pembuatan baterai, strontium digunakan dalam pembuatan baterai yang lebih efisien dan tahan lama. Nah, itu saja dari saya tentang unsur strontium. Terima kasih sudah menonton.